Pada akhirnya masyarakat tadi mau mengkritisi juga ini kita punya Raja. kita punya raja. Dan saya pernah menulis satu artikel yang saya kritik betul soal itu. Saya bilang raja berupaya menjadi pelayan di pemerintah itu sangat tidak mungkin. Dan secara khusus Malaka, para pemimpin, masyarakat, pemuda harus direvolusi secara mental. Saya kira itu. Luar biasa Pak Ketua. Pak Ketua mungkin minum sampai itu kita gas lagi Pak Ketua. Kita sambil minum. Sebagai host di media Mata Lain News, pada kesempatan yang berbahagia ini, selamat malam Pak Ketua. Telah hadir di tengah-tengah kita Pak Ketua GMKI Cabang Kupang yang sangat luar biasa. Ini merupakan pertemuan yang kedua kali dalam pertemuan di podcast Mata Lain News. Ini satu kebanggaan yang sangat luar biasa bagi kami di tuan rumah Mata Lain News, dan kami menyapa saudara-saudara untuk tidak bosan-bosan untuk bersama dengan kami. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga beberapa request terhadap kami pada penayangan video pada sebelumnya juga ingin memberikan support, dan terus kedua menghadirkan Pak Ketua untuk memberikan edukasi terhadap mahasiswa karena semangatnya Pak Ketua ini sangat luar biasa. Oleh karena itu, karena ini mungkin ada dari kawan-kawan di Mata Lain News, mungkin ada yang belum kenal dengan Pak Ketua, mungkin sampaikan dulu Pak Ketua. Oke, perkenalkan dulu. Terima kasih banyak yang pertama untuk Abang dan Mata Lain News yang hari ini memberi kesempatan, dan ini kesempatan yang kedua. Dan saya kira memang Mata Lain News itu mempropagandakan revolusi mental. Dan karena itu saya Ketua GMKI Cabang Kupang bersuka cita untuk hadir dalam podcast, dalam pembicaraan akademis kita hari ini. Dan semoga kesempatan ini menjadi hal baik untuk banyak orang. Oke, baik. Untuk ini kita lebih dekat dengan Pak Ketua ini, bisa tidak saya bertanya sedikit soal ini mungkin berkaitan dengan privasi atau tidak, tapi tanya Pak Ketua. Pak Ketua sendiri asalnya dari mana? Saya dari Malaka. Bagaimana perkenalan ini salah satu bentuk memotivasi terhadap generasi-generasi Malaka untuk mengikuti jejak Pak Ketua dalam berikutnya. Terima kasih. Dalam perkenalan ini mungkin saya ingin spill sedikit soal Malaka ini Pak Ketua, karena dalam ini momentum masuk pada tahun-tahun politik, tentunya nuansa-nuansa politik itu terus memacu kita dalam menghadapi politik. Ini apa langkah dan strategi untuk menghadapi? Di Malaka sendiri bagaimana suhu politik akhir-akhir ini Pak Ketua? Di Malaka, saya kira suhu politik hari ini cukup panas. Dan itu karena kabupaten baru dan pengalaman pemilu, pilkada itu baru beberapa kali. Dan karena itu suhunya sangat panas. Dan seperti biasa, dalam panggung politik elektoral itu kan kita harus memilih anggur atau zaitun jadi raja, bukan duri jadi raja. Ya, betul. Jadi Malaka yang saat ini suhu politiknya masih cukup panas, dan sekiranya masyarakat punya kemampuan berpikir kritis untuk memilih kira-kira siapa yang jauh lebih baik memimpin Malaka. Jadi kalau pilkada di Malaka pada tahun misalnya masuk pada priorisasi ini sudah ke berapa periode? Ini sudah pilkada ketiga. Pilkada ketiga. Baru pilkada ketiga, dan bupatinya baru 2 orang, dan bupati definitifnya baru 2 orang. Dan kali ini kita berupaya untuk mendapatkan bupati orang ketiga lah, kira-kira gitu. Bupati ketiga di Malaka. Luar biasa. Tapi saya lihat juga pernah saya ke Malaka lah ya, tapi dengan kehadiran misal bupati ini juga saya lihat kalau kita mau bilang maju, karena memang kabupaten baru sehingga mungkin butuh perubahan dan butuh kerjasama antara masyarakat dan pemerintahan. Tapi dalam persoalan-persoalan suhu politik yang mungkin panas itu mungkin tidak hanya terjadi di Malaka, tetapi juga terjadi di daerah-daerah lain, misalnya di Alor, di Flores, dan kedua kemarin saya di Manggarai Timur juga suhu memang selalu ada dalam perhelatan politik. Mungkin kacamata Pak Ketua sendiri, ini mungkin ini bagian daripada catatan-catatan pada aktivis, dan yang kedua terutama Pak Ketua yang memang aslinya dari sana. Jadi lihat dari sisi persoalan itu apa yang kemudian Pak Ketua untuk memberikan motivasi dan pencerahan untuk menghilangkan stigma yang hadir, dan kedua persoalan yang dihadapi itu Pak Ketua. Betul Kakak. Yang pertama saya kira Malaka itu butuh revolusi mental. Revolusi mental. Dan para pemimpin yang ada di Malaka
para calon-calon bupati, wakil bupati itu, menurut saya, dong harus punya karakter kepemimpinan yang baik dan sekaligus punya kemampuan inovatif, ya. supaya semua ketika mendapat jabatan, semua kebijakan itu inovatif. Nah, itu catatan yang paling pertama untuk Melaka. Yang kedua, saya kira dalam panggung pilkada itu kita semacam memilih gelas, tapi upayakan bukan gelas itu kosong, tapi gelas yang berisi, supaya dengan isi itu bisa bermanfaat bagi masyarakat di sana. Terkait dengan Melaka, saya kira masyarakat harus belajar dari pengalaman. Sebab menurut saya sejauh pengamatan, sudah kurang lebih 3 kali, di Melaka itu kan pertarungan para raja, para orang yang punya status sosial tinggi di masyarakat. Dan karena itu, kedudukan sebagai raja pada saat yang sama bertarung di panggung politik, mau menjadi kepala daerah, yang secara prinsip kepala daerah itu kan pelayan. Ya, betul. Jadi dalam struktur masyarakat mereka sebagai raja, tapi tiga-tiga bertarung jadi kepala daerah yang prinsipnya akan menjadi pelayan. Dan karena itu masalahnya besar di situ. Konflik yang selalu terjadi itu adalah semua tokoh-tokoh yang punya pengaruh di masyarakat ini, mereka punya pengikut fanatik. Yang kita khawatirkan adalah punya status raja dalam perhelatan politik ikut masuk dan kemudian menjadi petarung politik itu, apakah kemudian tidak menghilangkan identitas rajanya? Potensi itu ada tidak Pak Ketua di sisi itu? Justru selama ini status sebagai raja itu tetap dilibatkan masuk dalam ruang politik tadi, gitu. Dan karena itu pada akhirnya masyarakat tadi mau mengkritisi juga ini kita punya raja, kita punya raja. Dan istilah bersalah rasanya kalau kita mengkritik seorang raja. Padahal dalam panggung politik justru pemimpin itu wajib dikritik. Ya, betul. Betul. Demokrasi lah ya, apalagi negara kita sangat menganut asas demokrasi yang kemudian tidak membentuk kemungkinan untuk bisa mengkritisi, apalagi itu dalam melekat pada pribadi adalah seorang pejabat publik ya. Terus Pak Ketua, saya juga membaca di beberapa media sosial itu adalah indeks kerawanan di pilkada politik di tahun-tahun yang sebelumnya, kemudian di Pilpres kemarin juga, indeks kerawanan kita itu di politik di NTT itu pada urutan pertama dalam di 9 indeks ya. Indikator salah satunya itu ada di Kabupaten Melaka, Pak Ketua. Nah, dari sisi ini saya mau tanya Pak Ketua Bawaslu, Pak Ketua, itu indeks kerawanan itu terjadi paling banyak di Melaka itu apa? Apakah kemudian itu menjadi isu ras kah, isu agama kah, apa Pak Ketua kalau di Melaka? Justru di sana kan isunya justru soal suku-suku kecil yang ada di Melaka. Agama aman. Tidak ada persoalan soal itu. Yang kedua, soal isu yang paling bermasalah itu soal saya dari suku mana. Di sana kan ada Fehan dan Foho. Melaka dibagi dalam 2 suku ini, 2 tempat ini. Nah, karena itu persoalan yang selalu terjadi adalah kira-kira orang Fehan yang jadi bupati atau orang Foho. Kita sebagai orang Fehan baiknya memilih orang Fehan, kita yang orang Foho baiknya memilih orang Foho. Padahal kalau kita mau amati secara baik, yang mereka pilih bukan soal kapasitas, tapi soal posisi mereka ada di wilayah mana itu. Nah, itu yang menyebabkan kerawanan tadi. Yang kedua soal karena kedudukan mereka di masyarakat sebagai raja tadi. Masing-masing raja punya pengikut fanatik. Dan karena itu si A kalah, itu merasa menjadi kekalahan dalam tanda kutip kerajaan mereka. Dan karena itu kebencian terhadap yang lain itu berjalan sepanjang 5 tahun. Dan itu terus menerus. Menjadi oposisi berarti? Ya, dia semacam menjadi oposisi, tapi bukan oposisi yang kritis secara cerdas. Apatis terhadap kemenangan orang. Jadi setelah itu dendam itu yang dikedepankan. Begitu. Jadi tidak hanya soal mengkritisi kebijakan, mengkritisi kerja-kerja bupati yang menang, tapi justru kebencian itu melampaui itu semua. Kami merasa kalah karena raja kami kalah. Dan karena itu ini sama kayak harga diri kerajaan-kerajaan di Melaka itu. Berarti sebenarnya kita harus mendukung bahwa
apakah kemudian masukan dari Pak Ketua ini perlu ada pemisahan Ya. antara status sebagai raja dan kemudian tidak ikut serta dalam perpolitikan? Apakah Pak Ketua mendukung itu atau tidak? Kalau justru Biar isu-isu seperti ini dan yang kemudian tensi-tensi politik seperti itu tidak terjadi pada pilkada selanjutnya. pada pikiran yang paling radikal menurut saya harus dipisahkan itu. Azab. Karena itu bermasalah sekali. Saya pernah menulis periode kemarin, pilkada kemarin, periode kemarin, saya pernah menulis satu artikel yang saya kritik betul soal itu. Saya bilang raja berupaya menjadi pelayan di pemerintah itu sangat tidak mungkin. Dan dua hal itu tuh sulit dilepaskan. Itu. Mungkin secara personal dia merasa bahwa tidak dalam budaya di lingkungan masyarakat saya berkedudukan sebagai raja dan urusan-urusan ritual adat dan seterusnya. Tapi di jabat sebagai pejabat publik saya tetap menjadi pelayan. Mungkin secara personal dia berpikir begitu, tapi bagaimana pikiran masyarakat para pengikutnya? Itu. Dan kita pada prinsipnya dikendalikan oleh semua pengikut itu. Dan karena itu menurut saya dua hal yang sangat sulit sekali dipisahkan. Dan itu mustahil sekali. Dan karena itu catatan saya bagi semua bakal calon bupati itu, yang kalau merasa diri dalam lingkungan masyarakat punya status sosial sebagai raja, baiknya tidak usah terlibat di dalam situ. Sebab sangat sulit kita dikontrol oleh masyarakat. Karena ketakutan kita terhadap hal-hal mistik kan. Ketakutan kita mengkritisi raja, takut kita punya dampak kualat dan seterusnya. Sangat kualat rasanya kalau kita mengkritisi raja. Dan karena itu kalau para calon merasa diri seperti itu, baiknya semacam menghindar diri dari pertarungan-pertarungan politik tadi. Oke, mereka bantu memberikan ide, gagasan bagi para calon, tapi kalau mereka terjun langsung di situ, itu bermasalah sekali. Menurut saya itu, Kak. Saya pikir itu juga saya luar biasa, tetapi perlu membuat sebuah kesadaran kepada para tokoh ini. Saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan para tokoh, tetapi paling tidak itu ketika terlibat dalam politik, artinya bahwa dia mengerti bahwa apa dan tugas fungsi dia sebagai pejabat publik. Artinya bahwa dia sebagai pelayan, fungsi sebagai raja bisa melepaskan itu. Yang khawatirkan itu terjadi itu. Betul. Nah, Pak Ketua, saya mungkin di tensi politik kemarin mungkin ada dua muncul, hanya palingan naik itu 2, kemudian 3. Ada perubahan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh MK berpotensi untuk bisa memberikan ruang terhadap generasi-generasi muda, siapa saja bisa calon. Bahkan hari ini kita lihat di Kota Kupang itu ada 5, ya kan? Di Melaka mungkin berapa, Pak Ketua? Saya sudah belum ini. Melaka 3. Ada 3 ya. Ini bisa tidak menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir agar tensi-tensi seperti Pak Ketua tadi itu bisa tidak menurun. Karena semakin banyak calon ini kan, menurut Pak pengamat politik yang baru-baru ini saya podcast juga bersama dengan beliau itu, dia mengungkapkan bahwa ruang ini diberikan ketika melihat daripada banyaknya calon, itu artinya bahwa tensi politik yang munculnya isu-isu seperti itu akan semakin menurun. Bagaimana pandangan Pak Ketua? Menurut saya semakin banyak calon, memang konflik itu semakin berkurang. Tensi suhu politik yang dulunya memanas itu makin berkurang. Nah, karena itu saya sepakat bahwa kalau misalnya di daerah-daerah tertentu termasuk di Melaka lebih dari 2 atau 3, itu sangat baik. Yang berikut, saya kira memang catatan ini juga saya perlu berikan pada partai-partai politik. Partai politik itu mestinya membaca kultur ini, mestinya membaca konteks masyarakat di sana, supaya mereka tidak hanya merekomendasikan orang yang dia sangat mungkin ada dalam persoalan tadi, ada dalam semacam ambiguitas tadi, raja sekaligus pejabat publik. Partai-partai politik harus punya kesadaran ini. Sebelum merekomendasikan orang untuk calon bupati, calon wakil bupati di Melaka, mereka harus baca dulu supaya menghindari persoalan-persoalan yang akan muncul di belakang. Nah, itu catatan yang pertama untuk partai-partai politik. Catatan yang kedua, bagi saya yang mesti menyadari itu tuh para person calon itu. Begitu. Mereka kalau merasa bahwa dalam budaya diagungkan sebagai orang penting dan sangat tidak mungkin dikritisi, maka mestinya mereka sadar itu dan menarik diri. Bukan mereka tidak punya kapasitas, mereka punya kapasitas. Tapi dalam situasi seperti itu harus menarik diri, menahan diri untuk terlibat di panggung politik dan biarkan orang lain yang jauh lebih bebas untuk ada dalam panggung politik itu. Terus Pak Ketua, di Melaka sendiri bagaimana peran pemuda di sana? Apakah dengan situasi seperti itu, apakah kemudian mereka juga terlibat
terlibat dalam pola yang ada, ataukah kemudian mereka ingin mencari sebuah solusi yang terbaik untuk persoalan yang ada, Pak Ketua, terutama pada organisasi-organisasi kemahasiswaan di atas seperti GMNI, GMKI dan lain-lain, Pak Ketua. Kakak, semua anak-anak muda, para mahasiswa, alumni-alumni yang pernah terlibat dalam beberapa organisasi nasional tadi, bahkan organisasi-organisasi lokal, mereka beberapa orang berupaya untuk memberikan edukasi terkait dengan hal ini. Tapi sekali lagi, di Malaka belum dewasa dalam pemilu, dalam pilkada, belum cerdas menyaring semua hal secara baik, mengkritisi semua hal secara baik. Karena itu, kita anak-anak muda yang sebetulnya paham dan bisa memilah semua persoalan ini, kita hampir nyaris tidak bisa buat apa-apa. Karena sekali lagi, kita akan kualat. Ya, kualat ya. Ya, kalau tidak memilih atau mengkritik tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh masyarakat yang maju sebagai calon bupati, calon wakil bupati. Dan orang tua kita justru akan bertentangan dengan kita karena kita melawan bilang berbeda. Ya, garis sejarah, catatan dari budaya kita. Dan karena itu pada akhirnya kita hanya bisa ambil jalan sunyi, Kakak. Kita tidak mampu berbuat lebih, tapi harapan saya berharap sekali untuk pilkada kali ini dia perlahan-lahan mengurangi orang-orang yang punya status sosial tinggi ini ada dalam panggung politik. Dan kalau itu terjadi, mungkin periode-periode akan datang, pilkada Malaka ke-5, ke-6, ke-7 bisa jadi kita sudah sangat bebas dan anak-anak muda semua bisa berkreasi, memberikan gagasan-gagasan yang baik, bahkan mengedukasi masyarakat dengan lebih bebas. Kenapa saya tanya anak muda ini, Pak Ketua? Karena anak muda ini bagian daripada harapan bangsa dan yang kedua mereka menjadi penerus ya. Tapi akhir-akhir ini saya melihat ya Pak Ketua, di beberapa diskusi saya dengan senior dan beberapa pengamat politik itu melihat bahwa hari ini pergerakan pemuda terutama pada organisasi pemuda itu mereka sangat kental dan yang kedua berafiliasi dengan partai politik sehingga justru ini menurunkan asas demokrasi, bahkan kritik terhadap kebijakan-kebijakan hari ini semakin berkurang, Pak Ketua. Sebagai ketua aktivis, ya kan, di beberapa demonstrasi yang terjadi, bahkan aksi-aksi di lapangan saya lihat juga didukung oleh partai politik, Pak Ketua. Bagaimana Pak Ketua melihat ini dan kemudian apakah ini perlu kita untuk mengatasi ataukah memang ini harus dibiarkan? Yang pertama, saya juga merasa betul bahwa anak-anak muda hari-hari ini justru tidak mengedepankan idealisme tadi. Bahkan secara sadar maupun tidak sadar, kelihatannya banyak justru masih mahasiswa sudah terlibat di dalam kegiatan-kegiatan dalam partai-partai politik dan mungkin mereka berpikir bahwa punya mimpi yang besar untuk menjadi pejabat dan karena itu harus memulai dari awal. Tapi pada akhirnya itu membuat anak-anak muda mahasiswa itu tidak kritis, begitu. Mereka terbelenggu, mereka terbelenggu masuk di dalam permainan politik. Dan yang kedua, saya selalu bilang begini, kita mengharapkan anak muda untuk menjadi tiang penopang, menjadi motor penggerak ketika Indonesia mencapai tahun-tahun emas, tahun-tahun keemasan Indonesia. Tapi rasanya kita tidak menemukan ke depan 2045, 2020-an, 2030-an sampai 2045. Rasanya kita sulit menemukan pemuda-pemudi yang brilian ada di tahun keemasan Indonesia. Dan bahkan rasanya kita terjun bebas masuk dalam generasi perunggu. Sebab kelihatannya anak-anak muda hari ini tidak mempersiapkan kapasitas secara baik, tidak melatih diri secara baik, dan secara dalam tanda kutip kita seperti kerbau tusuk hidung. Kita ikut saja. Dan kehilangan integritas pemuda dan yang kedua loyalitas pemuda dan daya kritis pemuda itu akan hilang. Terlihat nampak adalah pragmatisme pemuda hari ini. Identitas dan nilai kedirian sebagai pemuda tidak lagi ada pada posisinya. Nah, punya kemampuan nalar kritis, punya idealisme yang tinggi, yang selalu berupaya untuk mempropagandakan ide-ide yang baik, termasuk mempropagandakan revolusi mental tadi. Revolusi mental, saya kampanye revolusi mentalnya. Karena itu saya senang sekali Mata Lain News menunjukkan identitas sebagai gerakan nasional revolusi mental.
Dan bagi semua anak muda, revolusi mental itu penting dan jangan pernah bercanda dengan revolusi mental. Sebab hanya dengan revolusi mental kita mencapai generasi emas dan Indonesia semakin menjadi lebih baik. Dan secara khusus Malaka, para pemimpin, masyarakat, pemuda harus direvolusi secara mental. Saya kira itu. Terbiasa Pak Ketua. Pak Ketua mungkin minum habis itu kita gas lagi Pak Ketua. Ya, kita sambil minum. Pak Ketua semangat sekali masalahnya Pak Ketua. Oke baik Pak Ketua. Saya lihat, kenapa saya sindir sedikit lah pemuda ya? Kenapa? Karena saya mengkhawatirkan terjadi dampak dari COVID ya Pak Ketua. Ini juga jangan sampai kemudian dampak ini membuat mahasiswa itu kehilangan jati diri itu loh. Karena ketika kita didampak oleh wabah penyakit COVID-19 pada tahun-tahun yang mengenaskan itu, dan justru itu membuat pemuda itu kehilangan jati dirinya, tidak lagi kemudian punya daya kritis. Apakah kemudian mereka masih terbawa dengan apa di rumah saja ataukah apa, seperti apa Pak Ketua? Apakah perlu ini juga revolusi mental dipertegaskan lagi atau bagaimana? Revolusi mental harus dipertegaskan dan sebagai anak muda, sebagai generasi muda harus menembus kemustahilan dan kita harus punya keberanian untuk menemukan makna hidup, mengisi makna hidup. Dan itu intisari, dan menurut saya intisari dari revolusi mental. Kita tidak boleh jadi generasi stroberi yang kelihatan kulit luarnya indah sekali, tapi waktu sentuh sedikit hancur. Dan kita harus generasi yang fighter dalam situasi apapun. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin di akhir ini mungkin saya berikan kesempatan Pak Ketua untuk memberikan closing statement dan ataukah memberikan motivasi terhadap generasi muda, terutama pada generasi-generasi di Malaka, agar supaya menjadi generasi penerus Malaka ya selanjutnya, yang tidak kemudian seperti Pak Ketua sampaikan itu dicocok hidungnya kemudian jalan ikut. Bagi semua anak muda di Malaka, para mahasiswa, teman-teman aktivis, kita semua ini cocok dan layak untuk jadi pemimpin di Malaka demi restorasi dan pembaharuan di Malaka. Dan karena itu kita harus melatih diri secara baik, mematangkan segala kapasitas dan kemampuan kita supaya besok-besok kita menembus sekat-sekat dan persoalan-persoalan yang ada di Malaka hari ini. Dan bagi semua calon masyarakat secara umum di Malaka, mungkin periode ini kita masih tetap terlibat dalam model politik yang sama dengan periode sebelumnya. Para calon itu orang yang tidak bebas dalam tanda kutip. Kita masih terlibat dalam persoalan seperti itu. Tetapi saya berharap semua masyarakat dengarkan pikiran-pikiran anak muda, berupayalah untuk menerima semua gagasan yang disampaikan. Karena hanya dengan gagasan yang baik itu kita bisa merubah dan melihat Malaka semakin jaya dan semakin terang benderang. Saya kira hanya itu saja. Gas Pak Ketua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Ketua, luar biasa. Apa yang Pak Ketua sampaikan itu sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan dalam pertemuan kita ini tidak hanya sampai di sini. Mungkin saya akan membutuhkan pikiran-pikiran Pak Ketua untuk memberikan kecerdasan dan edukasi terhadap politik di Kota Kupang ataupun di Malaka ataupun di NTT, dan kemudian memberikan motivasi dan semangat terhadap generasi muda hari ini. Bagian daripada misi kami di Mata Lain News adalah revolusi mental ya. Atau mungkin ini juga menjadi kampanye di masyarakat agar supaya revolusi mental itu terus digaungkan. Agar supaya generasi muda hari ini tidak harus melek terhadap sebuah persoalan yang terjadi di lingkungan. Mungkin itu saja Pak Ketua, terima kasih banyak. Dan jangan lupa dukung kami terus agar supaya media ini menjadi bagian daripada edukasi kita di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.